kabar? Ayo, Lasuli apa kabar? Baik. Ya, Puji Tuhan. puji Tuhan ya, saya juga baik ya. Senangnya bisa berjumpa lagi Benar. walaupun secara virtual. Iya, kita beda lokasi ya. Betul. Betul ya, tapi kita bisa berjumpa kembali. Betul. Ya kan? Itu artinya anugerah Tuhan boleh memberi kita kesehatan. Benar ya, kita juga berharap anak-anak di rumah juga tetap sehat. Nah, ngomong-ngomong soal sehat, kita terus mengingatkan ya, harus apa? Sering pakai masker ya kan, harus rajin cuci tangan, oke ya? Oke. Harus jaga jarak juga ya, biar tetap sehat dan terjaga. Oke, yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa ya. Ya. Oke, Lasuli pimpin dalam doa ya. Ya, semuanya berdiri. Ya, berdiri. Nggak usah berharap kalian kalau dalam kondisi gini bukannya menonton Iya. ya, tapi bersama-sama nggak usah di sini begini. Adik-adik Benar. juga di rumah berdiri. Berdiri. Kita berdoa. Kita serius ya, kita siapkan hati untuk ikut ibadah. Yuk semuanya ya, lipat tangannya. Kita berdoa. Lasuli akan pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, bersyukur Tuhan ketika siang hari ini kembali kami bersama-sama di dalam jarak yang terpisah, tetapi kami tahu Tuhan menolong kami, setiap kami yang ada di sini maupun anak-anak yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Roh Kudus, kiranya roh yang menghibur kami, yang menolong kami, menguatkan kami, memimpin ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami mau beribadah, Tuhan menolong dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saatnya kita naikkan pujian kita, Mars Sekolah Minggu. Oke, dengan semangat, Masih dengan berdiri? benar, dengan penuh sukacita kita naikkan Mars Sekolah Minggu. Ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak yang terkasih, kita semua ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar Lasuli? Betul. Nah, untuk itu kita mau mensyukuri dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik, kita juga akan mengatakan I love to Jesus. Ya. Kita angkat pujian dalam bahasa Inggris lalu Indonesia. I love you Jesus, aku cinta Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah anak-anak dan juga Loseli, tadi kita udah bilang Tuhan Yesus itu baik, Ya. dan kita pun juga mau mengasihi Tuhan Yesus, ya kan? I love you Jesus. Nah, wujudnya seperti apa? Wujudnya dengan kita apa? Mau jalan selalu dengan Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus kemana? Berjalan. Bener, ke kanan, ke kiri bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun juga mau beserta dengan setiap kita. Jalan serta Yesus. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setelah kita memuji nama Tuhan, kita pasti ingin mendengarkan suara Tuhan. Benar. Melalui Firman Tuhan yang akan diberikan oleh lose-lose yang Ya. nanti ini. Benar. Kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci. Tapi sebelumnya siapkan hati, siapkan Alkitab ya, duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Halo, shalom anak-anak yang terkasih. Apa kabarnya? Senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi beribadah dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap anak-anak untuk dengarkan firman Tuhan? Bagus. Yuk, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh merasakan Tuhan begitu mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah bersukacita bersama, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami boleh dapat lakukannya itu dalam kehidupan kami. Menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelumnya mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video berikut ini. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya.
Suatu hari di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam, terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana videonya? Seru nggak? Ada yang pernah ngalamin? Nah, anak-anak yang terkasih, tadi video ini mengisahkan tentang dua orang anak yang bernama siapa? Siapa kurang keras namanya? Ada dua orang anaknya? Iya, namanya Sam dan juga Yudi. Nah,
Video tadi mengisahkan tentang pertemanan persahabatan antara Sam dan Yudi. Tadi diceritakan atau dikisahkan bahwa Sam ini adalah anak yang rajin berdoa, anak yang baik ya, berasal dari keluarga yang taat akan firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, sering berdoa, ya kan? Kemudian satu hari datang seorang bernama Yudi, seorang siswa pindahan di sekolah Sam, dan Sam ini akhirnya berteman dengan Yudi. Namun yang terjadi apa? Yudi ini memberikan pengaruh yang buruk. Ternyata Yudi ini adalah anak yang nakal, ya kan? Tadi dikisahkan mengajak Sam untuk coret-coret dinding, sehingga pada akhirnya Sam merasakan apa? Merasakan tidak enak hati, dia merasakan ketakutan karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian bahkan lebih parahnya lagi, Sam diajak oleh Yudi untuk ngapain? Untuk tawuran, untuk berkelahi dengan anak-anak dari sekolah lain, ya kan? Yang sebelumnya sudah memiliki masalah dengan Yudi. Dan akhirnya apa? Mereka dikeroyok, Yudi dipukul habis-habisan, dan disitulah Sam merasa ketakutan. Dia takut dan kemudian dia berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan yang terjadi adalah akhirnya ada orang-orang yang membantu mereka, melerai mereka sehingga Yudi dapat tertolong. Nah anak-anak, terus kemudian yang menariknya lagi adalah ketika hal itu telah selesai terjadi, Yudi sempat mengatakan demikian. Kamu tahu kalau aku sudah memberikan pengaruh yang buruk terhadap kamu, bahkan membawa kamu kepada masalah seperti sekarang ini. Tapi kenapa kamu masih mau berteman dengan aku? Kemudian Sam menjawab bahwa ini semua karena Tuhan yang menolong. Dan bahkan dia mau tetap mengasihi Yudi meskipun Yudi anak yang nakal. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Sam. Sam sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi dirinya, sudah menolong dirinya, meskipun dia nakal, meskipun dia sudah melakukan berdosa, tetapi Tuhan Yesus tetap masih mau mengasihi dia. Itulah yang disampaikannya kepada Yudi, mengapa sampai pada akhirnya dia tetap mengasihi Yudi. Nah anak-anak, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang demikian? Memiliki teman yang nakal, yang menjengkelkan, bahkan menjerumuskan kita kepada masalah, sehingga pada akhirnya kita mengalami permasalahan. Apa yang dilakukan oleh adik-adik? Pasti marah kan? Pasti kan kecewa kan? Kesel kan? Gak mau lagi berteman dengan orang tersebut. Atau bahkan ketika melihat dia dalam masalah, kita langsung, ya rasain lu, biarin lu. Ngapain juga kamu? Ya kan kamu nakal sih gitu. Pasti kita akan merasakan dan berkata demikian. Nah anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah anak-anak, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Dikatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabat kita. Di mana Tuhan Yesus mau rela mati mengasihi kita, menggantikan akan diri kita yang berdosa ini untuk dihukum. Bayangin anak-anak ya, kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, dia mau mati di atas kayu salib untuk kita, sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya untuk setiap kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, mati karena kenakalan kita, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajak setiap kita bahwa kita pun juga harus saling mengasihi.
Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan bagi setiap kita untuk saling mengasihi. Untuk itu mari kita pun juga harus saling mengasihi, menjadi sahabat yang saling mengasihi, menjadi seorang teman yang mengasihi sesama kita. Meskipun sesama kita itu sering menjengkelkan, sesama kita itu, teman-teman kita itu, atau sahabat-sahabat kita itu mungkin terkadang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang membuat kita emosi, kadang-kadang membuat kita marah. Tapi Tuhan bilang kita tetap harus mengasihi mereka. Kita tidak boleh membalas mereka dengan kejahatan. Kita tidak boleh mengutuki mereka. Kita tidak boleh marah sama mereka. Tapi kita harus apa? Mengasihi mereka. Dikatakan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, agar menjadi seorang sahabat yang mengasihi sesamanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan mereka, kita menegur dengan kasih tapi tidak dengan marah-marah. Kita mau mengajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti Sam tadi yang mana dikatakan bahwa dia tetap mau menjadi teman Yudi karena dia merasa bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi dia, sudah menebus dia dari dosa. Begitupun juga dengan setiap kita. Justru dengan kita tetap mengasihi dia, dengan terus mendoakan dia, dengan terus menolong dia, mungkin dia sering menjengkelkan kita, tapi lama-lama dengan situ dia akan melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dia pada akhirnya apa? Akan kenal Tuhan Yesus melalui kita yang mengasihi dia dengan tulus. Nah, ini yang harus kita miliki ya anak-anak. Jadilah seorang teman, jadilah sahabat yang saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah telah terlebih dahulu mengasihi kita, menjadi sahabat kita. Nah, ini harus kita pahami. Yuk, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang telah menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mari kita pun juga menjadi sahabat bagi orang-orang atau sesama kita yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi mereka, kita mau mendoakan mereka, kita mau berbagi dengan mereka, meskipun terkadang mereka sering menjengkelkan, meskipun terkadang mereka sering nakal terhadap kita, meskipun terkadang mereka tidak memberikan pengaruh yang baik bagi setiap kita. Tapi mari kita tetap mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan menegur mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Dengan demikian maka mereka akan melihat Tuhan dalam diri kita. Yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi ya. Anak-anak Tuhan yang mau menjadi teman yang saling mengasihi. Oke? Nah anak-anak, kita mau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Mari kita menjadi sahabat yang sering menaruh kasih setiap waktu kepada semua teman-teman kita. Meskipun terkadang mereka melukai hati kita, terkadang mereka membenci kita, bahkan terkadang mereka suka marah-marah terhadap kita. Tapi tetap kita harus tetap mengasihi mereka. Oke? Kalau begitu, mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk boleh menjadi seorang sahabat, seorang teman yang saling mengasihi. Meskipun mungkin teman-teman kami sering memarahi kami, sering membuat kami marah, sering membuat kami kecewa, sering membuat kami kesal, tapi kami diajarkan hari itu untuk tetap saling mengasihi mereka. Karena kami sudah memiliki contoh, yaitu Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami, orang-orang yang berdosa.
Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak marah terhadap kami, tapi Tuhan memberikan nyawa untuk kami, mati di atas kayu salib untuk kami. Untuk itu kami bersyukur, kami boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar, dan saat ini kami juga mau membagikan kasih Tuhan itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sekian ya, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.